Patrick Kluivert bahagia, Timnas Indonesia resmi kedatangan pemain keturunan baru pada Maret 2025. Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab pelatih 49 tahun itu dikabarkan kedatangan pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia pada Maret 2025. Tak cuma Emil, Joey dan James yang didapatkan, Patrick Kluivert dikabarkan bakal kedatangan pemain keturunan anyar untuk di bulan Maret. Namun, pemain keturunan ini tak bisa langsung dimainkan pada Maret 2025. Sebab, sang pemain harus menjalani proses naturalisasi lebih dulu. Menurut salah satu anggota Exco PSSI, pemain keturunan ini akan tiba di Indonesia di kisaran 24 atau 25 Maret 2025. Ada pemain keturunan baru yang akan kami proses, tapi kami tak mau koar-koar. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, ujarnya. Jika tidak ada kendala, pemain baru akan datang waktu FIFA Matchday, dan kita nanti siapa yang akan datang, lanjutnya. Namun kita akan fokus merampungkan proses 3 pemain terlebih dahulu. Jika sudah kita fokus ke pertandingan timnas, setelah itu urus pemain naturalisasi baru, tegasnya. Exco PSSI tersebut tidak menyebutkan secara pasti siapa pemain keturunan yang dimaksud. Namun, berdasarkan rumor-rumor yang beredar, Mauro Zijlstra akan tiba di Indonesia pada bulan Maret. Jurnalis asal Belanda, Denny van Laar, mengisyaratkan Mauro Zijlstra akan datang ke Indonesia pada Maret 2025. Selain Mauro Zijlstra, Danilo Doeki, Milan van Ewijk dan Kenzo Godmin juga santer dirumorkan kemungkinan besar dinaturalisasi Indonesia. Jika benar datang pada Maret 2025, para pemain tersebut kemungkinan memperkuat Timnas Indonesia pada bulan Juni. Kehadiran para pemain dibutuhkan Timnas Indonesia di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pengamat sepak bola nasional membocorkan 4 nama yang mungkin akan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Haris Pardede mengunggah sebuah video melalui kanal YouTube miliknya perihal Timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Harpa tersebut membocorkan kemungkinan skuad Garuda yang akan bertanding pada Maret 2025. Tim Merah Putih akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Patrick Kluivert akan bersua Timnas Australia terlebih dahulu di Sydney National Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Berselang 5 hari kemudian, Selasa, 25 Maret 2025, pasukan Garuda akan pulang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menghadapi Timnas Bahrain. Jelang 2 pertandingan tersebut, Bung Harpa menguap pemain-pemain lokal yang hampir pasti gabung dengan skuad Garuda. Ada pemain yang merumput di Liga 1 dan pernah merumput di Liga 1 yang hampir pasti dipanggil Patrick Kluivert, kata Bung Harpa, dikutip Superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. Mungkin masih ada 1 hingga 2 hari dinamikanya berubah, jelasnya. Namun, hanya ada 2 nama yang hampir pasti 99% tak akan didepak dari timnas. Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand yang sempat merumput di Liga 1 bersama Persebaya Surabaya. Kini, gelandang yang akrab disapa Marceng tersebut tengah membela klub kasta kedua Liga Inggris yakni Oxford United FC. Bung Harpa sadar betul bahwa menit bermain Marcelino di DUS sangat minim. Akan tetapi, jasanya di laga terakhir saat mencetak 2 gol ke gawang timnas Arab Saudi tak bisa dilupakan begitu saja. Terlebih lagi, Patrick Kluivert sempat belak-belakan bahwa ia sangat terkesan dengan pemain berusia 20 tahun itu. Lalu ada pula nama Rizky Ridho yang juga selalu menjadi pilihan utama sejak era Shin Tae-yong. Wajar apabila nama Ridho masuk ke dalam skuad besutan Kluivert. Pasalnya, pemain milik Persija Jakarta tersebut merupakan bek tangguh yang dimiliki Indonesia. Nama pertama tentunya Marcelino Ferdinand. Saya rasa kita sepakat Marcelino layak masuk skuad timnas, meskipun jarang main bersama tim senior Oxford United. Yang kedua Rizky Ridho, kita juga 99% sepakat akan dimasukkan ke dalam tim. Dia adalah salah satu bek Liga 1 yang perkembangannya luar biasa dan kemampuannya di atas rata-rata. Apalagi dia berpasangan dengan Bang Jai, Idzes, lanjutnya. Sementara itu, masih ada 2 nama yang bisa dibilang masuk dalam radar pelatih asal Belanda. Kedua pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata dan Pratama Arhan. Untuk Nadeo, sejauh ini dirinya adalah kiper lokal di Liga 1 yang mencatatkan nirbobol terbanyak. Gawangnya bisa dibilang cukup suci dalam 9 pertandingan. Selain itu, Nadeo juga memiliki postur yang sangat bagus untuk ukuran kiper. Selain Nadeo, ada pula nama Pratama Arhan yang kini membela True Bangkok United. Hampir pasti,
Arhan akan dibawa berkat kemampuan spesialnya yakni lemparan jarak jauh. Menurut Bung Harpa, lemparan ke dalam milik Arhan masih dibutuhkan di era Kluivert nanti. Dari info yang saya dapat terakhir, info A1 ini Nadeo yang sudah diurus untuk dipanggil. Yang keempat Pratama Arhan, pungkasnya. Trio naturalisasi Timnas Indonesia semakin memiliki kesempatan untuk menjalani laga debut saat menghadapi Timnas Australia. Baru-baru ini, DPR RI baru saja mengesahkan perpindahan kewarganegaraan 3 calon pemain Tim Nasional Indonesia. Komisi X dan Komisi 13 DPR RI kompak menyetujui naturalisasi ketiga pemain pada Rabu, 5 Maret 2025. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Emilio Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Kini, ketiganya sepakat untuk membela tanah kelahiran moyangnya di ajang internasional. Setelah proses naturalisasi ketiganya disetujui oleh DPR RI, banyak penggemar yang antusias. Bahkan, mereka berharap Emil dan kawan-kawan bisa langsung debut dalam waktu dekat. Pemain-pemain ini diharapkan bisa menjalani debut saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Australia. Sebab, para pemain ini akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada 10 Maret 2025. Ketiganya juga akan mengucap sumpah di Kedutaan Besar, Kedubes, RI untuk Italia di kota Roma. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Andi Aktas. Andi mengatakan bahwa Kemenkum siap membantu percepatan proses ini. Sebab, jasa ketiga pemain tersebut sangat dibutuhkan oleh tim besutan Patrick Kluivert dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Andi, dikutip superbowl.id dari Tribun News. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi, kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Andi juga berharap PSSI tidak menemukan kendala apapun ketika mendaftarkan ketiga pemain tersebut ke FIFA dan AFC. Sebagai informasi, 10 Maret adalah batas terakhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Australia nanti. Andi berharap, seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ke FIFA, pungkas Andi. Joshua Ejgenraam menegaskan ingin menjalani banyak pertandingan bersama Timnas Indonesia jika resmi dimaturalisasi. Ya, pemain keturunan Joshua Ejgenraam menyatakan kesiapannya memperkuat Timnas Indonesia. Ia meyakini punya modal penting sehingga bisa memenuhi ekspektasi pelatih Patrick Kluivert. Saya mendengar dia, Patrick Kluivert, suka pemain yang bertekad kuat dan ingin menang, saya adalah seorang pemenang, kata Joshua. Joshua merupakan satu di antara pemain keturunan yang kemungkinan bisa memperkuat Timnas Indonesia. Ia kini sedang menjalani pendekatan dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Joshua tidak memiliki orang tua yang berdarah Indonesia seperti pemain naturalisasi lainnya. Meski begitu, sosok kakek Joshua merupakan Blijvers, sebutan bagi warga Belanda yang tinggal cukup lama di Indonesia. Saya ingin main banyak pertandingan dengan Timnas Indonesia. Saya tahu kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang dijalani Timnas, saya ingin membuat masyarakat Indonesia bangga, ujarnya. Selain itu, Joshua mengatakan orang tuanya tidak masalah dirinya membela Timnas Indonesia. Orang tua mendukung saya, terlihat dari mereka memberi izin kepada saya jika ingin ke Indonesia, jadi itu bagus karena mereka selalu mendukung saya, ujar pemain berusia 23 tahun tersebut menegaskan. Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh buka-bukaan jika berhasil membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda tengah berjuang di babak kualifikasi ronde ketiga. Masih ada 4 laga sisa yang bakal bergulir pada Maret dan Juni 2025. Pada bulan Maret, Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Sandy Walsh terlebih dahulu menceritakan awal mula pertemuannya dengan Tom Haye di kamp tim nasional Belanda U17. Sandy menceritakan bahwa momen terbaiknya di level tim nasional Belanda terjadi saat menjadi juara Piala Eropa U17 2012. Dirinya berminat untuk membuat tato dengan Tom Haye yang menunjukkan bahwa mereka adalah seorang keturunan Indonesia. Meski begitu, tato tersebut belum mereka wujudkan sampai saat ini. Tentu saja di level U17. Saat juara Eropa. Anda ingat? Kami akan memasang tato Binda. Anda ingat? Karena kami adalah anak-anak Indo,
ujar Sandy Walsh di kanal YouTube Tom Haye. Ya, kami sedang membicarakannya. Seperti tahukah Anda, kami berdua orang Indo karena keluarga kami, orang tua kami juga punya jejak di belakangnya. Ya, ya. Karena mereka punya kesamaan, ya, akarnya tentu saja dari Indonesia. Jadi saya dan Tom adalah anak-anak Indonesia. Dan kami mungkin harus melakukannya, Anda tahu, Binda, seperti membuat tato di tubuh kami. Namun kami seperti baru berusia 16 tahun. Jadi kami tunggu saja hingga kami berusia 18, 19 tahun. Namun kami belum melakukannya, lanjutnya. Namun, dirinya berjanji bakal memasang tato yang ia inginkan tersebut jika berhasil membawa timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Jadi jika kita pergi ke Piala Dunia, aku tidak tahu. Terserah Tom, ujar Sandy Walsh. Jika masyarakat menginginkannya, kami lakukan, lanjutnya. Tom Haye juga bersedia mewujudkan janji tersebut. Itu akan menjadi cerita yang sangat lucu. Saya sudah siap, ujar Tom Haye di kanal YouTube pribadinya. Saya punya beberapa tato, ya, tapi tentu saja tidak harus besar. Seperti jika kami mencapai Piala Dunia, mereka bisa menato seluruh tubuh saya. Itu hanya lelucon. Tapi ini kesepakatan yang bagus, lanjutnya. Patut dinanti, bisakah keduanya mengantar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026? Nama winger timnas Indonesia, Eliano Rejders, kini tengah jadi sorotan. Bukan terkait aksinya di lapangan hijau, melainkan soal unggahan terkininya di Instastory yang ditujukan untuk timnas Indonesia. Dalam unggahannya, terlihat Eliano Rejders tengah berada di locker room bersama skuad PEC Zwolle. Tak disangka, Eliano Rejders mengarahkan kameranya yang tertuju kepada fullback kanan PEC Zwolle, Tristan Goejer. Seraya berujar Tristan Goejer akan datang ke Indonesia. Ucapan itu juga ia perjelas pada caption video dengan menuliskan isi dari ucapan tersebut. Tristan come to Indonesia, tulis Eliano Rejders dengan membubuhkan tag dan emoji hati. Tentu, aksi yang dilakukan Eliano Rejders bukan semata candaan semata. Melainkan tak ubahnya seperti kode yang diberikan Eliano Rejders terkait progres kepindahan kewarganegaraan Tristan Goejer ke Indonesia. Mengingat, nama Tristan Goejer sudah lama digaungkan bakal merapat ke timnas Indonesia. Bahkan, fullback kanan PEC Zwolle itu juga kedapatan memberikan kode bakal segera merapat ke timnas Indonesia. Meski sama-sama membela PEC Zwolle, Tristan Goejer dan Eliano Rejders ternyata memiliki perbedaan status. Bedanya, Tristan Goejer di PEC Zwolle berstatus sebagai pemain pinjaman. Sedangkan Eliano Rejders merupakan pemain inti PEC Zwolle. Tristan Goejer dipinjamkan Ajax Amsterdam U21 per 16 Juli 2024. Dan kontrak peminjamannya bakal segera usai 30 Juni 2025. Timnas Indonesia Senior kabarnya akan ketambahan pemain keturunan efek naturalisasi Emil Audero Mulyadi. Informasi ini terungkap dalam unggahan di akun Instagram Football Indonesia A, seperti dikutip dari Bola Times. Dalam postingan tersebut, disebutkan bahwa PSSI sedang merampungkan proses 3 pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langsung dari Ketum PSSI, menyatakan bahwa beberapa pemain sedang dalam proses pendekatan. Namun, ia hanya memberikan sedikit keterangan mengenai siapa pemain yang dimaksud. Erick Thohir pastikan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia Senior bertambah usai menaturalisasi Emil Audero, tulis akun tersebut. Ada pemain keturunan yang bermain di Italia, sang pemain mengaku tertarik memperkuat timnas, lanjutnya. Dalam postingan tersebut juga disebutkan bahwa permintaan untuk menambah pemain keturunan datang dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Coach Patrick juga meminta untuk terus tambahan pemain keturunan, tambah narasi akun tersebut. Erick Thohir pun memberikan sedikit keterangan mengenai ciri-ciri pemain yang dimaksud. Menurut Erick Thohir, pemain tersebut bermain reguler di klubnya yang berada di Liga Italia. Pemain tersebut bermain di posisi penyerang, terang Football Indonesia A. Sang pemain tertarik membela Indonesia tak lepas dari sosok Emil Audero yang segera resmi menjadi WNI, pukasnya. Jadi mari kita tunggu, siapakah pemain keturunan yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia selanjutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal bertemu dengan Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada bulan Maret 2025 ini. Bakal bertandang terlebih dahulu ke markas Australia, 20 Maret 2025, Timnas Indonesia kemudian bakal menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Kini,
Timnas Indonesia yang berganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert disinyalir tinggal menunggu waktu saja untuk mengumumkan skuad yang akan dibawa demi melawan Australia dan Bahrain nanti. Namun, belakangan masih belum diketahui siapa yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia meski kans diisi oleh 3 pemain naturalisasi terbaru yakni Dean James, Emil Audero, dan Joel Pelupesi kelak. Di sisi lain, bek kiri Timnas Indonesia yakni Shane Patinama belakangan tengah membuat para fans jadi curiga berkat unggahan Instagramnya. Lewat Instagram @Patinama pada Kamis, 6 Maret 2025, lalu, tampak Shane Patinama mengunggah foto bernuansa hitam putih yang memamerkan kebersamaannya dengan pemain Timnas Indonesia lainnya, yakni Sandy Walsh. Shane Patinama pun turut menyertakan kata-kata bijak dalam unggahan Instagramnya tersebut. The miracle of gratitude is that it shifts your perception to such an extent that it changes the world you see. Keajaiban rasa syukur adalah bahwa rasa syukur mengubah persepsi Anda sedemikian rupa sehingga mengubah dunia yang Anda lihat. Tulis Shane Patinama. Namun, unggahan Shane Patinama tersebut ternyata mendapat tangkapan lain dari para fans Timnas Indonesia. Tak sedikit fans Timnas Indonesia yang mengomentari unggahan Shane Patinama tersebut dengan rasa curiga BKC Open tersebut tak dipanggil oleh Patrick Kluivert kelak. Masa gak dipanggil sih? Padahal di foto jersey terbaru Shane paling menjual dengan lengan panjangnya. Tulis akun Achmadivo. Apakah ini kode Shane tidak dipanggil? Unggah akun masyarakat. Kayaknya udah diumumin nama pemain buat bulan ini, cuma masih belum dipublis, ungkap akun ikan. Menarik untuk dinantikan apakah Shane Patinama tetap dibawa oleh Timnas Indonesia atau bakal diparkir oleh Patrick Kluivert?